hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Masih bersama Syekh dari Kota Madinah An-Nabawiyah, dan kita coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilat Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum wa bijami' al-mustami'in li hadha al-barnamij, wa as'alullah azza wa jal an yuwaffiqana jami'an li kulli khair. Amin, jazakallah khairan ya Syekh. Fal'an ayuhal mustami'un al-kiram nastami ila محاضرة أو إلى درس مع فضيلة الشيخ، فليتفضل مشكورا الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال مع الأدلة من القرآن التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى على ما ذكره من معان عظيمة تتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, kita akan lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Akhlaq Hamalatil Quran yang ditulis oleh Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain Al-Ajurri rahimahullah, yang membahas tentang adab-adab pengemban Al-Quran, yang insyaallah pembahasan ini penuh manfaat. Dan mari kita mendengarkan semuanya. قال رحمه الله: وقال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قوله قد جاءكم برهان من ربكم أي القرآن، لأن فيه الحجج الساطعات والبينات الواضحات التي تقوم بها الحجة وتزول بها المعذرة، ولهذا فإن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، لقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن برهان وحجة واضحة على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له وإفراده وحده بالعبادة، وهذا مقصود القرآن الذي لأجله أنزل، وفيه براهين واضحة ودلائل بينة على ضرورة توحيد الله، وذلك لا خفاء فيه ولا التباس. وقوله وأنزلنا إليكم نورا مبينا أي ضياء يهتدى به ويستبين به صاحبه ويستبين به صاحبه طريق الهداية، وتنجلي عنه ظلمات الجهل والضلال والباطل، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به ذكر الإيمان به والاعتصام به، وهذه الآية نظير قوله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. والاعتصام بالله هو صدق اللجوء إليه وتمام التوكل عليه وتفويض الأمر إليه، وقد ورد الاعتصام في نصوص الوحيين على وجهين: اعتصام بالله كما في هذه الآية، واعتصام بحبل الله كما في الآية الثانية التي أوردها المصنف: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا نجاة للخلق إلا بهذين الاعتصامين: اعتصام بالله بتفويض الأمور إليه وحسن التوكل عليه وتمام الاستعانة به، واعتصام بحبله بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ودينه وصراطه المستقيم. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, berkata Imam Al-Ajurri rahimahullah, wa qala Azza wa Jal:
Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Fa ammal ladzina amanu billahi wa i'tasamu bih fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Berkata Syekh hafizahullah, perkataan atau firman Allah Azza wa Jalla, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian bukti dari Tuhan kalian. Maksudnya adalah Al-Quran, karena di dalamnya ada bukti yang terang, penjelasan yang jelas, yang dengannya hujjah menjadi tegak dan uzur menjadi hilang. Oleh karena itu, barang siapa yang telah sampai kepadanya Al-Quran, maka hujjah telah tegak kepadanya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, li'unzirakum bihi wa man balagh, untuk memperingati kalian dan orang yang sampai kepadanya Al-Quran. Maka Al-Quran adalah bukti dan dalil yang jelas tentang wajibnya mentauhidkan Allah Azza wa Jal, wajibnya mengikhlaskan agama hanya kepadanya dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ibadah. Dan inilah maksud dan tujuan Al-Quran diturunkan, yaitu bukti-bukti yang jelas, dalil-dalil yang terang tentang wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini tidak ada keraguan dalam perkara ini. Firman Allah Azza wa Jalla, wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan telah kami turunkan kepada kalian cahaya yang nyata, cahaya yang jelas, yaitu yang sebuah cahaya yang dengannya seorang bisa melihat jalan yang benar, bisa melihat jalan hidayah, dan hilang darinya kegelapan, gelapnya kebodohan, kesesatan dan kebatilan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh Al-Quran, wahyu dari sisi kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman, engkau dahulu wahai Muhammad tidak mengetahui apa itu kitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, akan tapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya yang kami beri petunjuk kepadanya siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla, fa ammal ladzina amanu billahi wa i'tasamu bih, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya. I'tisam billah di sini berpegang teguh dengan Allah, artinya jujur kembali kepada Allah, bertawakal hanya kepadanya dan menyerahkan segala urusan hanya kepadanya. Dan penyebutan kata i'tisam dalam nas-nas wahyu ada dua macam. Yang pertama i'tisam billahi ta'ala, berpegang teguh dengan Allah Ta'ala. Yang kedua i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah, sebagaimana dalam ayat yang kedua yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah dengan tali agama Allah dan janganlah kalian saling bercerai-berai. Dan seluruh manusia tidak mungkin selamat kecuali dengan berpegang teguh dengan dua hal ini. Yang pertama i'tisam billah, berpegang teguh dengan Allah, artinya menyerahkan segala urusan hanya kepadanya, bertawakal hanya kepadanya dan meminta tolong hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua i'tisam bihablih, berpegang teguh dengan talinya atau dengan tali agamanya dengan cara berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan agamanya dan jalannya yang lurus. قال رحمه الله وقال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله تعالى هو القرآن. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. Allah 'Azza wa Jalla berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah dan janganlah kalian saling bercerai-berai. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh Al-Quran, wahyu dari sisi kami. Maksudnya adalah bukti-bukti yang jelas tentang wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
wa hablullahi ta'ala huwal Qur'an. Berpegang teguhlah dengan tali Allah kalian semua dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan hablullah, tali Allah di sini adalah Al-Qur'an. Dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kitabullah hablun mamdud minas sama ilal ard. Kitabullah yaitu Al-Qur'an adalah tali yang memanjang dari langit ke bumi. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani rahimahullah. قال رحمه الله: وقال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قوله الله نزل أحسن الحديث أي فلا أحسن حديثا من القرآن في حسن مبانيه وتمام معانيه ودلالاته وكمال هداياته، فلا يتطرق إليه خطأ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa may yudlilillahu fama lahu min had. Allah yang menurunkan perkataan yang terbaik, kitab yang serupa, yang diulang-ulang, yang gemetar dengannya kulit-kulit orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian melunak kulit-kulit mereka dan hati-hati mereka karena berzikir kepada Allah. Itulah petunjuk dari Allah, yang Allah beri petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Firman Allah, Allahu nazzala ahsanal hadits, Allah yang menurunkan perkataan yang terbaik, karena tidak ada kata-kata yang lebih baik daripada Al-Quran dalam susunan kalimat-kalimatnya, kesempurnaan makna dan petunjuk-petunjuknya yang tidak ada sedikit pun kesalahan di dalamnya, tidak ada kebatilan baik di depannya maupun di belakangnya. Quran ini diturunkan oleh Zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. وقوله كتابا متشابها، التشابه الذي وصف به القرآن نوعان: التشابه العام وهو ما وصف به القرآن كله في قوله كتابا متشابها، ومعنى كون القرآن كله متشابها أي متجانس يؤيد بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض وليس فيه تناقض ولا اضطراب، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والنوع الثاني التشابه الخاص كما في قوله أخر متشابهات، فالمراد به التشابه في معنى بعض الآيات بأن يخفى على بعض الناس دون بعض لكون معناها ليس ظاهرا لكل أحد. Firman Allah Azza wa Jal, kitaban mutasyabiha, Allah yang menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu satu kitab yang mutasyabih. Dan at-tasyabuh, yaitu kata at-tasyabuh yang disifatkan dengannya Al-Quran ada dua macam. Yang pertama tasyabuh yang umum, artinya Al-Quran seluruhnya adalah kitab yang mutasyabih, dan arti mutasyabih di sini artinya mutajanis, sejenis atau serupa, yang ayat-ayatnya saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sebagian Al-Quran menjadi saksi pembenar sebagian yang lain. Tidak ada kontradiksi dalam isi Al-Quran, tidak ada kegoncangan di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka merenungi Al-Quran, seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, sungguh mereka akan mendapatkan padanya perselisihan yang banyak. Adapun tasyabuh jenis yang kedua yaitu tasyabuh yang khusus, sebagaimana dalam firman Allah, wa ukharu mutasyabihat, ya, sebagian ayat-ayat Al-Quran ada yang mutasyabihat, dan yang dimaksud dengan tasyabuh di sini yaitu sebagian isi Al-Quran, sebagian ayat-ayat Al-Quran tidak difahami oleh sebagian manusia, namun sebagian yang lainnya bisa memahaminya
karena maknanya tidak nampak dan tidak jelas untuk setiap orang. قوله مثانية أي تثنى فيه القصص والأخبار والأوامر وأوصاف الرب وبيان عظمته وجلاله وتكرر لتفهم وتعقل. Firman Allah, kitab mutasyabihan mathani, kitab yang serupa sejenis, dan mathani diulang-ulang. Arti mathani yaitu diulang-ulang di dalamnya kisah-kisah, ya, cerita-cerita, kabar-kabar, perintah-perintah, dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, penjelasan tentang keagungan dan kemuliaannya sering diulang-ulang agar bisa dipahami dan dimengerti. وقوله تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، أي القرآن في مواضع تشتمل على تخويف وتهديد وقوارع وزواجر وذكر العقوبات والسخط والانتقام والنار وأهوالها، فإذا قرأ أهل الإيمان تلك الآيات لحق قلوبهم من الخوف ما لحقها، حتى إن جلودهم تقشعر من خشية الله وخوفا من عقوبته. Firman Allah Azza wa Jalla, taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, gemetar kulit-kulit orang yang takut kepada Tuhan mereka. Karena dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang mengandung ancaman, larangan-larangan, mengandung disebutkannya hukuman-hukuman dan azab Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, juga tentang neraka, berbagai macam azab-azab yang ada dalam neraka. Maka apabila orang beriman membaca ayat-ayat tersebut, hati mereka menjadi takut. Bahkan kulit-kulit mereka menjadi gemetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut dari hukumannya. وقوله ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي لما في القرآن من آيات الرجاء والرحمة والثواب. فالمؤمن مع القرآن بين الخوف والرجاء وبين الرغبة والرهبة، تمر عليهم آيات الوعيد فيخافون، وتمر آيات الوعد فيرجون رحمة الله، كما قال الله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla, thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian kulit-kulit mereka menjadi lembut, juga hati-hati mereka karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat raja war rahmah, ayat-ayat yang membuat orang berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pahala darinya. Maka orang-orang yang beriman ketika membaca Al-Quran, dia di antara rasa takut dan rasa harap. Ketika mereka membaca ayat-ayat yang mengandung ancaman, mereka takut, dan ketika mereka melewati ayat-ayat yang mengandung janji dari Allah Subhanahu wa taala, mereka pun mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, nabbi ibadi anni anil ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Beritahukan kepada hamba-hambaku, sungguhnya aku maha pengampun lagi maha penyayang, dan sungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. وقوله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد، فيه أن الهداية منة إلهية وتوفيق رباني وتفضل من الله على من شاء من عباده، فهو يختص برحمته من يشاء. Firman Allah Azza wa Jalla, dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Itu adalah petunjuk dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maksudnya adalah hidayah atau petunjuk adalah murni pemberian dari Allah Azza wa Jalla, taufik dari Allah Azza wa Jalla, dan karunia darinya bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Allah khususkan kepada mereka rahmatnya bagi siapa yang Allah kehendaki. قال رحمه الله وقال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قوله مبارك أي عظيم البركة كثير الخير والفائدة والمنفعة، فيه صلاح العباد ورفعتهم في دنياهم وأخراهم، فهو كتاب مبارك ليدبروا آياته أن يتأملوا في دلالاته ليتحقق لهم الانتفاع والارتفاع
فالقرآن لا تتحقق الفائدة المرجوة منه إلا بالتدبر، ثم تأتي الثمرة وهي العمل بالقرآن، فيكون المرء بذلك من أهل القرآن. وقوله وليتذكر أولو الألباب أي يتأملوا في دلالاته ليتحقق لهم، وقوله وليتذكر أولو الألباب أي فيعملون ألبابهم وعقولهم تذكرا وتفكرا وتأملا في معاني القرآن ودلalaته. Kemudian firman Allah Azza wa Jal, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah agar ayat-ayatnya direnungi dan agar orang-orang yang berakal bisa mengingat. Maksudnya adalah Al-Quran ini adalah Al-Quran yang penuh berkah. Kebaikannya sangat banyak, faedah dan manfaatnya juga sangat besar. Di dalamnya ada kebaikan untuk seluruh hamba, kemuliaan di dunia dan di akhirat mereka, karena Al-Quran adalah kitab mubarak, kitab yang penuh berkah. Liyadabbaru ayati, agar mereka merenungi ayat-ayatnya. Maksudnya adalah agar mereka merenungi dan memahami makna dari isi Al-Quran, agar mereka betul-betul bisa mengambil manfaat dan menjadi mulia dengan Al-Quran. Karena Al-Quran tidak mungkin seorang bisa mengambil manfaat darinya kecuali dengan mentadabburinya, kemudian datang buahnya yaitu mengamalkan Al-Quran. Sehingga dengan demikian orang bisa betul-betul menjadi ahlul Quran. Waliyatadzakkar ulul albab, dan orang-orang yang berakal bisa mengerti dan ingat, yaitu dengan cara mereka menggunakan akal pikiran mereka dengan berusaha mengingat, memahami dan merenungi makna-makna Al-Quran dan petunjuk-petunjuknya. قال رحمه الله وقال تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. قوله سبحانه وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، فأنزل الله كتابه بلسان عربي مبين، ونوع في أساليب الوعيد، فتارة بالتهديد وتارة بالتخويف وهكذا. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id, dan demikianlah kami turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab dan kami bolak-balikkan di dalamnya ancaman. Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Qur'annya dengan bahasa Arab yang jelas, dan Allah merubah-rubah cara dalam menyebutkan ancaman, kadang-kadang dengan menakut-nakuti, kadang dengan menyebutkan ancaman dan seterusnya. وقوله لعلهم يتقون أي وذلك بوقوفهم على ما في القرآن وعيد وتهديد وتخويف، يتقون الله ويتقون عقوبته ويتقون يوم الرجوع إليه والنار التي أعدها الله للظالمين. وقوله أو يحدث لهم ذكرى أي تغيرا وصلاحا بذكر الله والإقامة على طاعته عز وجل. Firman Allah Azza wa Jalla, la'allahum yattaqun aw yuhditsu lahum dzikra, semoga mereka menjadi takut atau menjadi peringatan untuk mereka, yaitu la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa dengan cara mereka memahami Al-Quran mulai dari ancaman, ya, sehingga mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla, takut dengan hukumannya dan takut hari kembali kepadanya, juga neraka yang Allah telah siapkan bagi orang-orang yang zalim. Au yuhditsu lahum dzikra, atau menjadi peringatan untuk mereka sehingga mereka bisa berubah menjadi baik dengan berzikir dan mengingat Allah Azza wa Jalla serta senantiasa taat kepadanya. قال رحمه الله ثم إن الله تعالى وعد لمن استمع إلى كلامه فأحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل ولزوم الواجب باتباعه والعمل به أن يبشره عز وجل منه بكل خير، وعده على ذلك أفضل الثواب، فقال تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك
هم أولو الألباب. قوله رحمه الله وعده على ذلك أفضل الثواب، أي أن من أكرمه الله بحسن الاستماع والإنصات والتأمل لمعاني القرآن ودلالاته وهداياته، ثم عقل عن الله الخطاب وفهم المراد، ثم جاهد نفسه على العمل بالقرآن، كان بذلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، الذين وعدهم الله بكل خير وفضل وثواب في الدنيا والآخرة. Kemudian Imam Al-Ajuri rahimahullah mengatakan, "Thumma inna Allah ta'ala wa'ada liman istama'a ila kalamihi fa ahsana al-adab 'inda istima'ihi bil i'tibaril jamil." Dan seterusnya, kemudian Allah Azza wa Jalla memberi janji bagi orang yang mendengarkan perkataannya, kemudian beradab dengan baik ketika mendengarnya dengan cara mengambil pelajaran yang baik, kemudian berusaha mengikutinya dan mengamalkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepadanya dengan segala kebaikan, dan Allah janjikan kepadanya sebaik-baik pahala, yaitu barang siapa yang Allah beri karunia kepadanya untuk mendengarkan Al-Quran dengan baik, berusaha merenungi makna-makna Al-Quran dan petunjuk-petunjuknya, kemudian memahami apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan, dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengamalkan isi Al-Quran. Dengan hal tersebut ia akan menjadi ahlul Quran, yaitu mereka yang disebutkan sebagai ahlullahi wa khassatuh, keluarga Allah dan orang-orang terdekat dengannya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada mereka segala kebaikan, segala karunia dan pahala di dunia dan di akhirat. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى فبشر عباد، هذه البشارة تشمل كل خير ورفعة وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة، لأن القاعدة عند أهل العلم أن حذف المتعلق يفيد العموم. Firman Allah Azza wa Jal dalam surah Az-Zumar, "Fabashshir ibad," berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Kabar gembira di sini mencakup segala kebaikan, kemuliaan, kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena secara kaidah menurut para ulama, dihapusnya sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut maka mengandung keumuman. Karena di sini disebutkan fabashshir ibad, berilah kabar gembira kepada hambaku, dan tidak disebutkan kabar gembira apa, maka ini mencakup segala kebaikan, kemuliaan dan kesuksesan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. قوله الذين يستمعون القول أي القرآن، أي يحسنون استماعهم للقرآن وتدبرهم معانيه ومجاهدتهم لأنفسهم لعقل دلالاته وهداياته. Firman Allah Azza wa Jal, alladzina yastami'una al-qaul, yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan. Maksudnya adalah Al-Quranul Karim. Jika mereka mendengarkan Al-Quran dengan baik, berusaha merenungi makna-maknanya dan berusaha mengamalkan isinya dengan cara memahami dalil-dalil dan petunjuk-petunjuknya. Wa qawluhu fayattabi'una ahsanah أي يعملون به ويقتدون بهداياته كما قال تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. Firman Allah Azza wa Jalla, fayattabi'una ahsanah, mereka mengikuti yang terbaik darinya, yaitu mereka mengamankan Al-Quran dan menggunakan petunjuk-petunjuk Al-Quran sebagaimana firman Allah, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah yang terbaik yang Allah turunkan kepada diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Qawluhu ulaika alladhina hada Allah, ay ulaika alladhina hadahum Allah, ay alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Wa qawluhu wa ulaika hum ulul albab, ay haula'i hum alladhina manna Allah 'alayhim bihadhihi al-hidayah al-'azimah, hum ulul albab, ay al-'uqul ar-rasinah wal-albab al-mustaqimah. Firman Allah Azza wa Jalla, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang Allah beri petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang
berakal. Artinya mereka itulah orang-orang yang mendengarkan perkataan yaitu Al-Quran dan mengikuti yang terbaik darinya. Ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang Allah karuniakan kepada mereka hidayah yang sangat agung dan mereka itulah orang-orang yang menggunakan akalnya dengan baik. قال رحمه الله وقال عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan kembalilah kepada Tuhan kalian dan berserah dirilah hanya kepadanya sebelum datang kepada kalian azab kemudian kalian tidak dapat ditolong lagi. Dan ikutilah yang terbaik yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian sebelum datang kepada kalian azab yang tiba-tiba dan kalian tidak menyadarinya. قال رحمه الله فكل كلام ربنا حسن لمن تلاه ولمن استمع إليه وإنما هذا والله أعلم صفة قوم إذا سمعوا القرآن يتبعون من القرآن أحسن ما يتقربون به إلى الله مما دلهم عليه مولاهم الكريم يطلبون بذلك رضاه ويرجون رحمته. سمعوا الله قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فكان حسن استماعهم يبعثهم على التذكر فيما لهم وعليهم. وسمعوا الله عز وجل قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قوله فكل كلام ربنا حسن لمن تلاه ولمن استمع إليه وذلك لأن ما في القرآن من أوامر ونواه متفاضلة فهم يجاهدون أنفسهم على ضبط الواجبات والفرائض والبعد عن المحرمات ثم لا يكتفون بذلك بل يبحثون أيضا عن الرفعة والعلو في هذا الباب فيجاهدون أنفسهم على المسابقة بالخيرات والمنافسة في فعل الرغائب والمستحبات فهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Berkata penulis kitab ini rahimahullah, fakullu kalami rabbina hasan, dan semua perkataan Tuhan kita adalah baik bagi orang yang membacanya dan bagi orang yang mendengarkannya. Adapun perkataan ini di sini wallahu a'lam adalah sifat bagi orang yang mendengarkan Al-Qur'an dan mengikuti dari Al-Qur'an yang terbaik yang mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah ditunjukkan oleh Tuhan mereka yang maha mulia. Yatlubuna bidzalika ridah wa yarjuna rahmatahu. Mereka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan rahmatnya. Mereka mendengar Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an kepada kalian maka dengarkanlah dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Fakana husnu istima'ihim yab'athuhum 'ala at-tadhakkuri fima lahum wa 'alaihim. Dengan mendengarkan dengan baik maka hal itu membangkitkan pada diri mereka agar mereka menjadi ingat apa yang dijanjikan kepada mereka dan apa yang diancamkan kepada mereka, dan mereka mendengar firman Allah Azza wa Jalla fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id, dan berilah peringatan dengan Al-Qur'an bagi orang yang takut ancaman. Perkataan Syekh Hafizahullah, fa kullu kalami rabbina hasanun liman talahu wa liman istama'a ilaih, dan seluruh perkataan Tuhan kita adalah baik bagi orang yang membacanya dan bagi orang yang mendengarkannya, karena seluruh isi Al-Quran dari perintah, larangan itu bertingkat-tingkat. Maka orang-orang yang mendengarkan dan membacanya berusaha untuk melaksanakan perkara-perkara yang wajib dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Kemudian mereka tidak mencukupkan dengan hal tersebut, akan tapi juga berusaha untuk meningkat dan menjadi semakin mulia dalam bab ini dengan cara mereka berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk melaksanakan perkara-perkara yang sunnah, yang mustahab, yang tidak wajib. Maka mereka mendengarkan Al-Quran dan mengikuti yang terbaik darinya. وقوله فكان حسن استماعهم يبعثهم على التذكر فيما لهم وعليهم. حسن الإنصات
والاستماع والتدبر والتأمل سبيل للاهتداء بالقرآن والانتفاع به. أما إذا هد القرآن هد الشعر، وسيأتي ذم من كان كذلك ولم يفكر أصلا في أن يعقل عن الله الخطاب، فمثل هذا لا تتحقق له هدايات القرآن، لأن هدايات القرآن تحتاج من العبد إلى حسن إنصات وحسن تدبر لكلام الله ليتم له بذلك عقل معاني القرآن، ومن ثم الاهتداء بهدايات القرآن فيعرف ما له وما عليه. Perkataan Imam Al-Ajurri, "Fakana husnu istima'ihim yab'athuhum 'ala at-tadhakkuri fima lahum wa 'alaihim." Cara mereka mendengarkan Al-Qur'an dengan baik menjadikan mereka ingat apa atau mengetahui apa yang dijanjikan kepada mereka dan apa yang diancamkan kepada mereka. Mendengarkan dengan baik, diam, mentadabburi, merenungi Al-Qur'an adalah jalan untuk mendapatkan hidayah dan manfaat dari Al-Qur'an. Adapun jika seorang membaca Al-Qur'an dengan cepat seperti membaca syair dan sama sekali tidak memikirkan bagaimana memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, maka seperti ini seorang tidak mungkin bisa mengetahui dan mendapatkan hidayah Al-Qur'an. Karena hidayah dan petunjuk Al-Qur'an dibutuhkan seseorang untuk mendengarkan diam dengan baik, berusaha merenungi firman Allah Azza wa Jalla agar seorang bisa memahami Al-Qur'an, kemudian setelahnya ia bisa mendapatkan hidayah Al-Qur'an dan ia mengetahui apa yang dijanjikan untuknya dan apa yang wajib untuk dia lakukan. قال قوله رحمه الله: وسمع الله قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يقول ابن القيم رحمه الله: فالإيمان بالوعد والوعيد وذكره شرط في الانتفاع بالعظات والآيات والعبر يستحيل حصوله بدونه. Perkataan penulis kitab ini rahimahullah, wa sami'ullah azza wa jalla qal fadzakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Dan mereka mendengar firman Allah azza wa jalla, fadzakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Berilah peringatan dengan Al-Qur'an bagi orang yang takut ancaman. Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, fal imanu bil wa'di wal wa'id wa dzikruhu syartun fil intifa' bil 'idhati wal ayati wal 'ibar yastahilu husuluhu biduni. Beriman dengan ancaman, beriman dengan janji, ancaman, dan mengingat janji dan ancaman tersebut adalah syarat seorang bisa mengambil manfaat dari pelajaran-pelajaran dan ayat-ayat Al-Quran, dan tidak mungkin hal itu terjadi kecuali dengan hal tersebut. ونكتفي بهذا، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير. Kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini dan kita senantiasa mohon taufik dari Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menimpahkan taufiknya kepada kita semua, dan sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha dekat. Jazakumullahu khairan kepada